Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Habis hujan, sebenarnya masih gerimis. Gua main ke taman. Kali ini ingin bikin konten. Mohon maaf kalau agak ribut. Bulungnya cukup ramai di sini ya, di taman sini. Oke, seperti biasa ada tanggapan konferensi pers dari Erik ten Hag setelah pertandingan semalam. Manchester United menang dramatis, gue bisa bilang, menghadapi Omonia. Gol tercipta di menit ke 90 plus 3. Scott McTominay yang diturunkan di atas menit ke 80 akhirnya mampu memecah kebuntuan Manchester United setelah cukup banyak peluang macam-macam ya. Kiper dari Omonia juga tampil cukup bagus, kena mistar, melenceng dan lain-lain. Akhirnya bisa mengambil 3 poin yang menurut gue sangat krusial. Kenapa? Untuk menjaga peluang menjadi juara grup, karena di partai lain Real Sociedad juga tetap memperoleh kemenangan. Jadi hasil semalam ini cukup baik. 3 poin menjaga peluang, juga menjaga menurut gua mental dan juga psikis. Karena tadi malam kalau seandainya Manchester United gagal memenangkan pertandingan, menurut gua akan menjadi kekecewaan ya, baik dari para pemain, staff, dan pastinya daripada fans. Oke, Erik ten Hag ini berbicara ke BT Sport dan juga ke MUTV. Erik ten Hag mengatakan mereka tetap percaya, itulah kenapa akhirnya mereka bisa membuat gol. Jadi pemain Manchester United dinilai oleh Erik ten Hag tetap percaya kalau mereka akan berhasil dan mereka terus-menerus mencoba. Saya harus memuji tim. Kami atau kita tetap sabar, kita tetap berada di posisi yang bagus, kita tetap menciptakan peluang-peluang, dan kita tidak membiarkan lawan untuk keluar. Saya pikir mereka melakukannya dengan sangat baik. Performa dari tim juga sangat baik. Erik ten Hag menambahkan satu hal tentang sepak bola. Anda harus mencetakkan gol. Sekali lagi, satu hal dalam sepak bola, Anda harus bisa mencetak gol. Saya pikir pertandingan ini harusnya bisa 3 atau 4-0. Ya percaya gue. Bukan percaya saja, tapi sepakat gue. Bahkan bisa lebih. Di babak pertama, bahkan di menit-menit awal, Manchester United sudah punya peluang. Kiper yang menyelamatkan di awal babak kedua dalam 2 menit. Ada 4 tembakan ke gawang yang kipernya dengan secara brilian mampu menyelamatkan peluang-peluang tersebut. Luar biasa. Satu-satunya hal yang kita kurang di pertandingan tadi adalah menciptakan gol-gol. Kita menciptakan sangat banyak peluang dan itu tidak mudah menghadapi lawan yang sangat kompak dan juga sangat ketat dalam bertahan. Banyak pergerakan, banyak kreativitas, banyak peluang, tapi kita tidak mencetak gol. Gue bahas di review setelah pertandingan, gue mengatakan kalau ya Manchester United dari sisi permainan cukup enak dilihat, bola cukup cair, pergerakan cukup banyak, ya kan, cukup fleksibel, kreativitas juga banyak, dicoba dari sentuhan 1-2 di kotak penalti, tendangan jarak jauh, semua dicoba oleh pemain Manchester United. Serangan tidak hanya bertumpu di satu sisi, kanan kiri, menurut gue sama imbangnya ya. Cuman Manchester United gagal menciptakan gol di peluang-peluang tersebut. Dan gue juga sepakat dengan Erik ten Hag yang mengatakan juga tidak mudah loh menciptakan banyak peluang seperti itu menghadapi tim yang bertahan dengan sangat-sangat rapat. Omonia menurut gue paling tidak menempatkan 8 pemain ya, 4 pemain belakang dan juga 4 pemain gelandang ya. Ini di sisi sepertiga pertahanan mereka sendiri, dan ini dalam tanda kutip seharusnya punya peluang untuk menyulitkan Manchester United dalam menciptakan peluang, menciptakan momentum. Tapi pada kenyataannya justru Manchester United bisa mengatasi hal tersebut. Hanya saja menurut gue ketajaman dalam memaksimalkan peluang-peluang, dalam memaksimalkan momentum-momentum ini yang harus diperbaiki. Erik ten Hag juga memiliki pendapat tentang Francis Uzoho, kiper 23 tahun, kalau tidak salah 22-23 tahun dari Omonia, yang ternyata fans dari Manchester United. Bapaknya juga fans dari Manchester United.
Bahkan kalau bisa diperhatikan ya, setelah dia kebobolan itu dia tersenyum loh. Gue jadi heran, ini dia kebobolan tapi kayaknya dia senang Manchester United menang. Mungkin ya, ini cuman asumsi gue aja. Erik ten Hag mengatakan ke Prancis, well done, sangat baik ya. Dia membuat banyak sekali penyelamatan, banyak sekali peluang yang sangat jelas, tapi dia mampu menggagalkannya. Performa di dalam box juga sangat bagus, tapi finishing tidak bagus. Mari kita berharap kita bisa menyimpan gol-gol tersebut untuk minggu-minggu ke depan ya, mudah-mudahan. Gue sepakat sih, artinya pergerakan Manchester United, bagaimana mereka meng-create peluang, bagaimana pemain-pemain itu bisa mengisi posisi-posisi yang kosong dengan sangat jeli di sepertiga akhir Manchester United di kotak penalti, itu sangat bagus. Cuman kelemahannya sangat mencolok, finishing. Sejujurnya ya, ada beberapa bola-bola penyelamatan dari kiper Omonia itu bola-bola yang dalam tanda kutip bukan bola-bola killer gitu loh, bukan bola-bola yang apa ya, kayak kurang mantep gitu loh tendangan-tendangannya. Ada beberapa lainnya juga menurut gua memang penyelamatannya yang sangat bagus. Maksud gua begini, ya ini PR bagi Manchester United. Di papan klasemen pun juga Manchester United ini nilai memasukkan gol itu kan juga tidak outstanding, tidak luar biasa banget. Dan gue juga sering menyinggung kalau Manchester United butuh penambahan kualitas di lini depan. Cristiano Ronaldo sekarang seperti apa? Memang sudah mulai bagus ya, tapi kan ini masih ada proses lagi. Anthony Martial yang rawan cedera, kita butuh amunisi baru menurut gue, ringan amatiran. Ala gue ya, pendapat gue, sehingga kalau ada peluang di bulan Januari, apakah bek kanan, bek tengah, gelandang atau striker, gue berpikir ya striker dulu karena ini yang sangat urgent. Lalu Erik ten Hag juga memberikan tanggapan tentang bagaimana peluang ya, peluang untuk lolos. Dia mengatakan ya kita masih punya 2 pertandingan lagi, jadi kita harus menghadapi satu pertandingan ke pertandingan lain. Menurut gue sih ringan amatiran, di partai terakhir nanti di Spanyol menghadapi Real Sociedad, ini akan bisa jadi ini ya penentuannya di sana. Mudah-mudahan sih Real Sociedad bisa kepleset ketika menghadapi Omonia, tapi melihat bagaimana Omonia bermain, ringan amatiran ala gue ya, peluang itu tidak besar-besar banget, walaupun tentu saja masih ada. Artinya ya Manchester United harus mengandalkan kaki sendiri nih nanti di pertandingan terakhir menghadapi Real Sociedad. Lalu Erik ten Hag juga memberikan informasi tentang strategi ya, bagaimana dia ingin memecahkan deadlock di pertandingan. Dia mengatakan saya ingin menaruh Marcus Rashford lebih dekat dengan Cristiano Ronaldo untuk memberikannya support yang lebih. Saya juga ingin memberikan variasi yang berbeda di sisi kanan. Inilah kenapa ada pergantian kan itu tadi ya, Anthony dengan Sancho. Mereka harus bisa beradaptasi lebih di sebagai pemain tengah seperti Bruno Fernandes. Ini daripada seorang tipikal winger, artinya Marcus Rashford dan juga yang lain-lain ya. Ini harus bisa beradaptasi, tidak hanya sebagai winger tapi juga bisa lebih ke tengah. Dan itu memang terlihat sih menurut gue ya, ringan amatiran, ketika Jadon Sancho masuk, Marcus Rashford ini tidak serta-merta mengisi di sebelah kanan saya, tapi dia juga agak ke tengah. Kalau bisa dilihat reply-nya, dia agak bermain sedikit ke tengah. Untuk 60 menit Anthony berpasangan ya dengan Bruno dan dia bermain cukup bagus. Kita memiliki variasi yang berbeda, tapi kita harus mencoba dan menghasilkan impact. Terakhir, Erik ten Hag memberikan pendapat tentang pertandingan hari Ahad menghadapi Newcastle. Ini adalah pertandingan yang besar, it's a big game. Kita harus mempersiapkan itu dengan baik. Kita harus juga mendapatkan energi dari ini. Artinya ya dari kemenangan ini harusnya ada energi atau paling tidak secara mental, psikis, moral ya, ini bisa mengangkat tim. Ya gue sepakat sih. Karena Manchester United tampil bagus menurut gue secara usaha ya, mental, karakter pemain ini kan kerja keras terus mereka, tanpa henti loh. Mereka terus bergerak, berusaha untuk mencari solusi. Dan tadi di awal dikatakan oleh Erik ten Hag memuji penampilan timnya, dan gue sepakat. Hanya saja itu tadi, mencetak gol. Itu saja sih yang kurang di pertandingan tadi. Dan
Ini juga mengingatkan gue sih, Manchester United di musim-musim sebelumnya ketika masih dengan Sir Alex, kita juga beberapa kali menghadapi tim yang seperti ini loh. Baik itu di Eropa maupun juga di kompetisi domestik ya, Liga Inggris, tim yang bertahan sangat rapat. Tapi pada saat itu ada kesamaan yang gue lihat dengan pertandingan Manchester United tadi malam. Apa itu? Usaha yang tidak kendor dari para pemain. Terus bergerak, terus berusaha kreatif, terus berusaha untuk menghasilkan momentum dan juga kreativitas. Dan akhirnya mampu memecah kebuntuan. Jadi ini ada sedikit ya, ada benang merah lah menurut gue. Dan ini mudah-mudahan bisa secara konsisten diterapkan oleh para pemain Manchester United, utamanya itu tadi faktor mental dan ya faktor teknis lini depan menurut gue harus diperbaiki. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.